Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno. Di video kali ini kita bakal unboxing lengkap sebuah smartphone yang hype-nya cukup tinggi di awal tahun 2024 ini. Dan ini dia Poco X6 Pro yang kemarin kita beli flash sale di Shopee di harga Rp4.799.000. Mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa cek aja linknya secara berkala di deskripsi video ini. Karena pada saat video ini dibuat, si doi ini udah ludes ya di beberapa marketplace. Jadi teman-teman bisa cek aja lah secara berkala. Dan ngomong-ngomong soal Poco X6 Pro ini di harga 4 jutaan memang bener-bener gokil sih. Ini bener-bener spek dewa lah untuk bermain game ya tentunya untuk harga 4 jutaan. Pakai prosesor Dimensity 8300 Ultra, terus layarnya udah pakai AMOLED. Terus baterainya juga berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan di 67 watt. Dan kalau ngomong-ngomong soal Poco X6 Pro ini juga mengulang sukses dari Poco F5 ya, yang kemarin kita juga sudah bikin video unboxingnya. Jadi nanti di video ini kita bakal bandingin tipis-tipis kedua smartphone ini ya, antara Poco F5 dengan Poco X6 Pro yang memiliki skor AnTuTu di 1,4 jutaan di harga 4 juta rupiah. Dan nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing si Poco X6 Pro ini. Yang pertama ini dapat pembatas buku Poco beraksi. Terus di kompartemen berikutnya ada SIM ejector, ada buku panduan dan garansi, terus ada stiker Poco. Berikutnya ada soft case yang berwarna hitam dan cukup tebal ini. Next ada si smartphone-nya yang berwarna kuning teman-teman ya. Ini cukup ringan juga, nggak terlalu berat. Ada beberapa spesifikasi dari si smartphone-nya di bagian depan. Berikutnya ada kabel USB Type-C ya. Dan terakhir ada kepala charger dengan output 67 watt ya. Ini sama seperti Poco F5 juga. Sebelum kita nyalakan untuk pertama kalinya, kita ulas singkat dulu sisi persi dari Poco X6 Pro ini. Dimana di bagian belakang terdapat 3 buah kamera yang setupnya ada kamera utama sebesar 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera makro 2 megapiksel. Ditemani dengan lampu LED flash ya teman-teman. Terus untuk frame-nya kamera ini ada tulisan Poco 64 megapiksel OIS. Dan kalau bicara soal desain kamera belakang, ini saya teringat dengan Infinix ya. Dan untuk frame-nya itu sama dengan Poco M3 kemarin, jadi kayak Among Us. Terus untuk bahan belakangnya ini, back covernya itu berdesain leather ya teman-teman. Jadi gripnya itu sangat nyaman dipegang dan nggak mudah meninggalkan bekas di jari. Dan ngomong-ngomong soal warna kuning, ini adalah warna khas dari Poco ya. Terus untuk bagian sisi persi yang lain di bagian bawah ini juga ada beberapa lubang. Yang pertama ada lubang speaker, terus juga lubang USB Type-C. Terus ada lubang mikrofon dan juga ini adalah tempat SIM tray ejector ya, yang tidak mendukung untuk memori tambahan. Dan saya rasa untuk memori 512 GB itu udah cukup banget sih di harga 4 jutaan dapat memori segede ini. Dan untuk bagian atas di sini ada lubang speaker, terus juga lubang infrared blaster, dan ada juga lubang mikrofon. Jadi udah pakai 2 mikrofon dan juga dual speaker stereo seperti ini. Terus untuk bagian samping kiri ini polos, nggak ada apa-apa teman-teman. Terus untuk samping kanan ada tombol volume rocker dan juga tombol power on off. Dan untuk varian kuning ini kontras dengan warna frame-nya ya teman-teman. Kalau warna frame-nya itu berwarna hitam, sedangkan tombol power on off-nya itu berwarna kuning. Jadi ini saya rasa bikin cakep nih HP sih. Terus untuk bahan frame-nya itu masih pakai plastik polikarbonat ya teman-teman. Dan saya rasa ini juga cukup solid sih untuk bahan dari Poco X6 Pro ini. Terus untuk bagian sisi depan di sini ada layar seluas 6,67 inch dengan pakai layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Sedangkan untuk bagian kamera ya di bagian tengah atas ini beresolusi 16 megapiksel. Jadi kira-kira kayak gitu aja untuk sisi bersih dari Poco X6 Pro. Lanjut langsung aja kita nyalakan si Poco X6 Pro ini. Dan ini dia tampilan awal dari Poco X6 Pro ya teman-teman. Di sini terlihat ya, untuk bezelnya cukup tipis di bagian samping kiri dan atas. Dan kalau kita lihat untuk bagian bawah ini masih cukup tebal. Sedangkan coba kita bandingkan dengan Poco F5 ya. Yap, seperti ini ya teman-teman. Ini kalau dari perbandingan saya ya, untuk Poco F5 lebih tebal atas dan juga bawahnya ya. Jadi terlihat simetris. Sedangkan di Poco X6 Pro ini tebelan di bawah ya dibandingkan yang bagian atas. Ya, tapi saya rasa ini masih tergolong oke lah ya untuk di harga segini, mendapatkan bezel yang
Sensor ini cukup tipis dan cukup simetris dibandingkan brand-brand sebelah. Teman-teman pasti udah tahu lah ya brand apa itu. Dan untuk bagian desain belakang coba kita bandingkan tipis-tipis lagi dengan Poco F5 ya. Kira-kira seperti ini. Kalau desain sih, bahasa desain ya saya lebih suka di Poco F5 ini ya, simple aja menurut saya. Dibandingkan Poco S6 Pro yang terlihat ya kurang keren aja menurut saya sih seperti itu. Sedangkan untuk dimensi ketebalan ini terlihat sama, tinggi juga sama. Dan untuk lebar ini lebih lebar di Poco F5 ya teman-teman dibandingkan Poco S6 Pro, lebih sedikit gitu yang saya rasakan ya di bagian pas genggamnya itu, dan juga pas saya sampingkan seperti ini itu masih lebaran Poco F5. Oke, setelah nanti kita setup dan install beberapa aplikasi, sekarang kita cek informasi lebih detail dari Poco S6 Pro. Yang pertama kita buka di aplikasi Device Info HW. Di sini untuk SoC-nya kebaca pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ini punya fabrikasi di 4 nanometer ya teman-teman. Terus untuk informasi umumnya di sini udah pakai UFS, yang saya baca informasinya pakai UFS 4.0. Terus untuk RAM-nya ini pakai LPDDR5 ya, atau LPDDR5X ya. Ini paling ngebut sih di kelas harganya yang pakai RAM seperti ini ya teman-teman. Terus untuk screen ya, kita lihat di sini untuk resolusinya di 2712 kali 1220 atau 1,5K ya teman-teman, dengan refresh rate di 120 Hz. Terus untuk layarnya udah pakai AMOLED ya teman-teman, meskipun untuk always on display-nya ini masih mentok di 10 detik saja. Dan berikutnya lagi di penyimpanan kira-kira seperti ini ya untuk sisa ya dari RAM dan juga storage dari Poco S6 Pro. Tadi kita udah install beberapa aplikasi dan juga beberapa game untuk mengetes nantinya. Terus di sini untuk kamera doi pakai OmniVision ya teman-teman untuk kamera utamanya ya, kira-kira kayak gini. Dan berikutnya lagi untuk sensor, yap sini si doi komplit ya teman-teman. Untuk sensornya ada gyroscope juga, magnet, proximity, cahaya, dan juga accelerometer. Jadi ini bisa dikatakan udah paket komplit untuk buat sensor, gak ada yang disunat atau dikurangi. Berikutnya untuk skor AnTuTu Benchmark, sekarang kita cek ya. Kita lihat sama-sama di sini skornya berapa. Yap, di angka 1.329.000 teman-teman. Ini cukup tinggi ya. Ini bahkan tertinggi di kelas harga 4 jutaan. Coba kita bandingkan dengan Poco F5 saya ini ya. Kita sama-sama buka dulu. Oke, di sini untuk Poco F5 saya skor AnTuTu Benchmark-nya di angka 1.095.000 ya teman-teman. Rinciannya kira-kira seperti ini ya. Ini dari skor CPU ini lebih tinggi dari F5 ya teman-teman. Terus untuk skor GPU-nya ini lebih tinggi di X6 Pro ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira kayak gitu untuk persamaan dari F5 dan juga X6 Pro ya. Dari skor AnTuTu Benchmark ini lebih tinggi di X6 Pro ya. Dan sekarang kita buka di menu kamera teman-teman, kita cek ya untuk fitur-fiturnya apa aja. Oke, di sini ada foto. Di dalam foto pun juga ada ultrawide ya, 0,6. Terus untuk zoomnya ini 2 kali kalau di sini, tapi kalau kita zoom mentokkan itu bisa sampai 10 kali zoom. Terus ada juga menu potret, foto malam hari, terus apa lagi nih? Ada menu pro juga, dokumen. Lainnya di sini ada panorama atau film pendek, gerak lambat, selang waktu, terus mode kamera 64 megapiksel, dan teman-teman juga bisa merubah itu tadi ya. Terus untuk ISO-nya coba kita lihat ya teman-teman, ini mentok sampai berapa. Oke, untuk foto bisa sampai 6400 fotonya untuk ISO-nya ya. Untuk autonya berapa nih? 1/4000 teman-teman, dan juga bisa 1/30 ya. Ini untuk autofocus. Yap, sini untuk white balance teman-teman bisa atur juga. Untuk warna juga ya. Dan untuk video kita cek bisa 4K 30 fps, Full HD 60 fps juga bisa. 4K ini bisa sampai 30 dan juga 24 fps ya teman-teman. Dan ternyata untuk 4K-nya SDR-nya juga bisa sampai 4K teman-teman. Jadi nggak hanya Full HD aja. Terus untuk kamera depan di sini SDR-nya juga bisa dipakai untuk video, tapi hanya bisa di 720 atau Full HD 30 aja. Kalau kita nonaktifkan ini Full HD-nya bisa di 60 fps ya teman-teman, tanpa ada XDR.
Sekarang kita coba jepret-jepret dulu. Kita jepret aja nih. Oke, shutter speed-nya juga cepet ya. Dan ini gambarnya juga detail banget nih dari jepretan di Poco X6 Pro. Oke, cakep nih. Dan kira-kira sampelnya seperti ini teman-teman ya untuk Poco X6 Pro. Lanjut pengetesan berikutnya, coba kita mainkan beberapa game ya. Di sini kita udah install game yang familiar, Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Yang pertama kita buka di Mobile Legends dulu teman-teman. Di sini kita cek untuk settingannya dapat berapa. Ya, apakah bisa mentok di ultra semua? Kita cek lagi ya. Masuk di arena, kita cek dulu untuk settingan grafisnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk frame rate-nya itu bisa di ultra dengan grafis ultra ya. Jadi ini udah mentok rata kanan ya untuk grafis dari Mobile Legends di Poco X6 Pro ya. Ini secara detail warna, gambar juga sangat detail banget teman-teman. Pergerakan joystick atau sensor cahaya juga bagus, nggak ada masalah nih. Ini bisa lah, ini 90 fps ya teman-teman stabilnya. Kita hajar bro, kita hajar bro. Kita hajar bro. Oh iya, kita hajar. Oke. Turret terakhir nih sebelum menuju turret pusat. Waduh. Kita Yuk kita lawan. Iya, akhirnya kita victory. Jadi sangat lancar teman-teman buat bermain game ringan yaitu Mobile Legends, settingannya ultra tertinggi, mantep banget nih. Dan game berikutnya kita lanjut main game PUBG Mobile. Sekarang kita sudah masuk ke game PUBG Mobile, kita cek untuk settingan grafisnya ya. Sementara ini masih bisa di smooth 90 fps ya teman-teman. Ini SDR streamnya masih belum terupdate ya, mungkin informasinya kayak gini aja. Jadi sementara masih smooth 90 fps. Dan lanjut aja kita langsung mainkan game PUBG Mobile nya. Waduh. Kita cuma pakai parang aja nih, pisau belati nih. Oke, akhirnya kita dapat senjata. Oke, di sini coba kita tes hero-nya. Wah, sangat responsif banget teman-teman. Wah, keren banget nih. Dan pergerakan air juga bagus, ini nggak ada delay sama sekali. Sekarang kita lanjut cari musuh. Responsif banget nih, gokil. Ini settingan smooth 90 fps. Sama kayak di Poco F5 ya teman-teman, itu juga sama. Smooth 90 fps juga. Loh. Ayo tembak bro. Cukup banyak juga ini musuhnya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu aja ya. Tes PUBG di Poco X6 Pro ini mulus banget, hero-nya juga sangat main banget, gak ada masalah. Yuk, segitu aja teman-teman video unboxing lengkap dari Poco X6 Pro yang kita beli kemarin flash sale di Shopee. Bagi teman-teman yang mau beli bisa cek aja linknya di deskripsi video ini, siapa tahu si Do ini udah ready stock ya. Dan kalau saya katakan pertama kali pakai HP ini bener-bener gokil sih. Di harga 4 jutaan spesifikasi yang diberikan tuh bener-bener mantap ya. Selain tadi beberapa game itu bisa settingan tinggi, terus kameranya juga bisa XDR.
Terus untuk spek dari yang lain ya, layar maupun kamera itu juga saya rasa bagus banget sih di kelas harganya. Jadi kesan pertama saya pegang HP ini, saya katakan HP ini bener-bener overkill, gila banget nih. Jadi kayak gitu aja. Mungkin teman-teman yang mau request game apa yang mau kita tes di HP ini bisa tulis aja di kolom komentar. Jika ada pertanyaan tentang Poco X6 Pro ini ataupun tentang Poco F5, teman-teman nggak usah ragu, tulis aja di kolom komentar. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.